pamit untuk istirahat sejenak itu ya belum tahu, beberapa bulan mungkin bisa 3 bulan, 6 bulan, mungkin setahun, dengan pemikiran yang sangat panjang. Aku udah hampir 20 tahun, alhamdulillah sih selalu kerja itu gak pernah 1-2 syuting yang dalam sehari itu pasti 3, 4, 5, 6, tapi gak kerasa itu dari bujangan ke sekarang menikah sampai punya anak masih belum berubah, setiap hari masih terus sibuk dan terus sibuk. Ya intinya sih saya mau pamit untuk istirahat sejenak karena pertama kesehatan saya, kedua juga saya pengen bayar hutang, banyak ternyata hutang saya yang belum kebayar, bukan cicilan, bukan uang, bukan apa, tapi hutang ini yang memang lebih berarti dari semua, yaitu hutang waktu untuk istri, anak, dan keluarga saya dan diri saya sendiri. Jadi selama ini mungkin gue bisa rasain gitu, saya udah menikah sama Nagita 5 tahun. Tanya istri saya pergi berdua tuh gak pernah, baru 2 kali atau sekali gitu. Rafathar kemarin ulang tahun yang keempat, saya liatin anak saya, kok dia udah besar banget, sedangkan saya Senin sampai Minggu kerjanya. Ya mungkin saya harus istirahat dan harus punya waktu buat bisa anak sih. Kalau saya begini terus, saya pikir ya ini gara-gara saya sakit, jadi saya pikir kemana-mana. Ya kalau saya kasih umur, kalau tahun depan kita nggak tahu, jadi ya memang waktu itu nggak pernah bisa dibeli dengan apapun. Bahkan yang kemarin kali mobil saya kebakar, mobil kesayangan saya kebakar, memang mobil itu nggak murah, kebakar. Ya kalau kebakar itu baru mobil, kalau hilang mobilnya, coba bayangin kalau orang yang kita sayangin hilang dan semuanya nggak bisa diambil lagi oleh waktu, nggak bisa terulang. Jadi sekarang saya mau coba untuk spend time sama istri, anak, sama keluarga aja sih. Iya, sebenarnya suara saya ini udah bermasalah, udah hampir setahun lebih bermasalah. Tapi saya memang orangnya sering menguatkan hati aja, kuat, tapi udah cukup sering hangat gitu, karena ini kan luka gitu suaranya itu. Jadi kalau dari pagi tidur cukup, pagi oke lagi, tapi udah maghrib kayak gini nih, ya badan nggak mau hangat lagi gitu. Meskipun kemarin udah regenerasi sel, udah apa, ya memang obatnya cuma satu, istirahat. Ya mungkin juga teguran kali bahwa dikasih sakit supaya diingetin. Ya awalnya sih kaget karena sebenarnya kan ini udah dipikirin tuh udah lama gitu. Memang kita tadinya mau berangkat kemarin mau pergi gitu, mau spend time waktu lebih lama gitu sama keluarga. Namun akhirnya karena memang satu dan lain hal kerjaan menumpuk, akhirnya ya baru sekarang ini akhirnya Afi terutama akhirnya memutuskan untuk istirahat. Ya senang sih gitu, cuman ya tetap deg-degan kan, gitu kayaknya biasa setiap hari kerja terus, sekarang Ya. pastinya lebih santai. Tapi bismillah semoga ya semuanya jadi lebih baik, kan sehat, kita semua sehat, semuanya lancar. Ya sebenarnya kalau nyokap gue sedih, tapi juga nggak apa-apa lah, pergi deh, karena nyokap gue tuh paling tahu gue tiap hari kerjanya gimana. Karena gue berangkat setiap hari jam 6 pagi, pulang jam 1 malam, jam 2 malam. Ketemu anak istri tuh udah jarang, sampai ke Jumat, kecuali pas kita kerja bareng. Kalau Sabtu Minggu, ini percaya nggak percaya, Rafathar tuh Sabtu Minggu tuh gue selalu satu syuting itu bareng sama dia. Rafathar pernah ngomong, Pak, bisa nggak sih nggak syuting terus? Dia ngomong gitu. Rafathar kalau ada kamera, maksudnya beda kalau kamera yang bapaknya pegang, sama bisa syuting gitu, atau syuting yang ada kamera profesional dan lain-lain. Rafathar itu udah mulai dia kayak
dia tuh mau meluk tiba-tiba, kok syuting terus sih, dia bisa ngomong gitu, terus tiba-tiba misalnya lagi, ayo apa yuk, bentar aja deh nih, emang Sabtu Minggu bisa syuting ini bentar, dia tuh bisa oke, kalau udah selesai syutingnya, dia bisa ngomong gini, udah ya Pak, udah puas ya Pak, tuh kamu syuting sama Papa, dia udah pengen gitu, jadi dia tuh pengen, ya beda kalau misalnya kita, kalau vlog, Instagram itu kan intimate kita yang pegang, tapi kalau misalnya aku ada acara-acara lain, bisa kadang build-in apa, Rafathar tuh udah mulai gitu, dia tuh sampai pernah nge-voice note malam-malam, aku kangen gitu misalnya gitu, ya syutingnya jangan capek-capek, ya dia tuh pengen jadi kayak ada waktu deh sama Rafathar, gue tuh jarang banget lebaran aja berdua sama hari, si Rafathar udah tahu misalnya besok Papa syuting misalnya gitu, misalnya kalau Papa syutingnya lama, jadi dia tuh pernah ngomong Pak, bisa nggak sih nggak syuting, dia pernah ngomong kayak gitu, jadi ya karena anak sih, jadi itu alamatnya gue gitu. Bukan Gisel videonya, sama sekali dari pertama lihat juga udah tahu ini bukan, pasti sempet males buka juga untuk berapa jam ke depannya ya, kayak aku taunya dari sore sampai malam tuh aku nggak buka karena aku tuh itu bukan aku gitu, nggak mau buka. Aku ngeliat gitu kan geli ya gimana gitu, jadi nggak, udah pasti tahu ini bukan saya, nggak mungkin, udah ngomong ke semua orang terdekat juga nggak mungkin ini bukan saya. Terus juga memastikan dari, maksudnya kayak gimana ya, tapi kan gimana pun kayak penasaran emang segimananya sih kok orang-orang sampai mikir itu saya beneran gitu kan, jadi penasaran emang semirip apa gitu. Akhirnya lihat juga sekilasan gitu, langsung lihat pertama aja langsung tahu ini bukan saya, ini bukan ini. Tapi orang-orang teh kok jahat banget ya gitu, bisa nyamainnya ke aku gitu. Tapi shock pasti pertama, karena kan kayak emang kapan buat begituannya gitu, rasanya kayak nggak pernah gitu kan. Tapi namanya kita seyakin-yakinnya kita nggak pernah begitu juga kan, tetap rasanya kayak shock dulu pertama lihat gambarnya, karena memang kalau dari face-nya tuh ada sedikit mirip-mirip gitu kan, angle-angle tertentu. Cuman pas begitu makin diginiin berapa detik kemudian kayak ya nggak mungkin lah, ini apaan gitu, kayak udah tahu ini pasti ada yang berniat kurang baik gitu ke aku. Cuman kan gimana pun caranya, maksudnya kan gimana pun kan ini hal yang tidak mengenakan, dan maksudnya bukan kayak sekedar cuman kayak dibully-bully biasa, digosip-gosipin biasa gitu. Jadi sedikit terganggu, sedikit sih, banyak terganggu secara mental pasti, karena kan walaupun memang itu bukan saya, tapi disangkut-sangkutinnya ke saya, jadinya kan mencemarkan nama baik gitu. Terus juga yang pasti berdampak banyak banget ke kepercayaan dirian saya pasti, segala macam gitu. Jadi oke, agendanya hari ini kita resmi sudah melaporkan beberapa oknum-oknum, baik pemilik media sosial, baik Instagram, Twitter, dan ataupun ada Facebook, dan juga ada beberapa grup WhatsApp dan website link, semuanya sudah kita laporkan, dan buktinya tadi sudah disampaikan ke pihak kepolisian oleh Mbak Giza. Dan selanjutnya kita akan menunggu pemanggilan dari pihak penyidik yang menangani perkara yang sedang berjalan yang kita laporkan hari ini. Kemudian sambil berjalan seminggu ke depan, kami sudah juga menyiapkan beberapa saksi-saksi dan bukti-bukti di mana Mbak Gisel juga sudah minta beberapa rekan-rekannya yang memang melihat ada beberapa postingan-postingan di media-media sosial lainnya, yang kemudian nantinya
akan kita juga sampaikan kepada pihak penyidik. Dari Si pelaku pengunggah ya, sendiri gimana? kalau pengunggah yang itu sih saya mah udah nggak mau lah itikat baik kesel. Saya sih sebel, nggak mau damai-damai. Walaupun nanti dari pihak mereka ada etikat baik, ya, kami dari pihak kuasa hukum Bang Rizal dan juga pihak keluarga sejauh ini prosesnya tetap kita akan melanjutkan sampai ke meja hijau ataupun ke pengadilan. Walaupun sampai nanti adanya itikat baik dari pihak yang bersangkutan. Pasti ada traumatik yang dalam gitu, walaupun itu entah punya siapa badannya, tapi tetap aja perasaannya tetap nggak enak. Untuk sementara pasti karena sedikit banyak kan lelah ya, even cuman dikasih support sama teman aja sebenarnya lumayan, aduh gitu, jadi teringat lagi jadi apa lagi. Jadi untuk sementara membatasi paling untuk pekerjaan aja sama untuk berkomunikasi sama sahabat-sahabat aja. Berarti ada Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.